Ini yang apa namanya menjadi tantangan Indonesia ya, dan ini kemudian dibuktikan oleh Indonesia ya, lagi-lagi via Kementerian Luar Negeri yang aktif melakukan kerjasama bilateral dan multilateral terkait dengan vaksin dan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ngalir sekalian? Kembali lagi di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR persembahan Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Senang sekali bisa kembali lagi bersama Anda. Saya, Agus Direna Putra, akan menemani Sobat Ngalir sekalian untuk berbagi cerita dan inspirasi dari tamu-tamu istimewa kita. Baik, Sobat Ngalir, di episode kali ini cukup spesial karena kita akan membahas tentang membaca arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia pasca pandemi COVID-19. Dan kebetulan hari ini sangat spesial juga karena kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Gustri Eni Putri, dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia yang memiliki minat penelitian meliputi Islam politik, khususnya peran perempuan Islam dalam politik, isu-isu global kontemporer dalam Islam, Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia, dan studi Timur Tengah. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu En. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Kalau berbicara atau ngobrol dengan Ibu En ini, saya selalu teringat ketika zaman-zaman saya masih kuliah. Karena kebetulan yang mengajari saya mengenai kebijakan luar negeri adalah Ibu En sendiri, Sobat Ngalir. Baik, menarik Ibu, karena kebetulan juga saat ini kita akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya pasca pandemi COVID-19. Sobat Ngalir, tentunya membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia, kita akan selalu berkaitan dengan negara-negara. Apalagi saat ini, dengan adanya pandemi, setiap negara memiliki strateginya masing-masing untuk mengubah arah kebijakannya agar bisa sesuai dengan situasi-situasi yang ada. Namun saat ini kita akan membahas secara spesifik mengenai negara Indonesia. Jadi sebelum kita membahas mengenai pandemi COVID-19 itu sendiri, kita akan bertanya dulu kepada Ibu En mengenai gambaran umum dari kebijakan luar negeri Indonesia itu sendiri. Bagi Ibu, bagaimana pendapat Ibu? Tentunya di era Pak Jokowi yang sekarang sedang menjabat ya. Ya, ketika kita berbicara mengenai politik luar negeri, tentunya kita akan berbicara bagaimana sebuah negara akan menjalankan kebijakannya terhadap negara lain atau entitas internasional lainnya yang pastinya untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Nah, kalau kita lihat di era pemerintahan yang sekarang, yang kedua, pemerintahannya Pak Jokowi jilid 2, memang dari awal, dari jilid pertama dan sampai sekarang memang orientasinya lebih kepada dalam negeri ya, istilahnya inward looking. Bagaimana kemudian fokus dari kebijakan luar negeri Pak Jokowi itu sendiri kepada kepentingan dalam negeri Indonesia. Nah, beberapa hal kemudian memberikan pandangan kenapa kemudian apa yang melatar belakangi sehingga kebijakan luar negerinya rezim yang sekarang itu memang cenderung inward looking. Ada yang berpendapat bahwa yang pertama disebabkan karena memang beliau memang pengalamannya di dalam negeri sebagai wali kota, sebagai gubernur, sehingga beliau tidak punya cukup pengalaman terkait politik internasional. Ini berbeda dengan SBY yang memang sangat high politik, ingin sekali bermain di Indonesia, bermain di politik internasional begitu. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari ideologi partai pengusungnya memang lebih berorientasi kepada dalam negeri begitu. Jadi memang dua hal ini yang kemudian melatar belakangi kemudian kenapa pemerintahan Pak Jokowi ini memang cenderung fokus kepada dalam negeri atau inward looking. Kemudian yang lain juga berpandangan kenapa kemudian Pak Jokowi ini lebih inward looking ya, karena memang orientasinya ke dalam negeri dan tujuannya adalah untuk melindungi warga negara Indonesia itu sendiri. Mungkin nanti kita bisa lebih mengeksplor bagaimana politik luar Indonesia di masa COVID seperti ini, Mas.
Baik, terima kasih. Menarik sekali Sobat Ngalir. Kita membahas mengenai politik luar negeri Indonesia khususnya di masa periode Bapak Joko Widodo, betul? Dan kebetulan pada periode ini lebih ke inward atau lebih ke internal mungkin Ibu ya, lebih ke dalam negeri atau domestik dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, menariknya karena kita saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID-19, mudah-mudahan bisa segera selesai Ibu. Mungkin kita akan lebih membahas mengenai dampak dari adanya pandemi ini, Ibu, khususnya terhadap politik luar negeri Indonesia pada masa Jokowi ini. Oke. Terima kasih Mas Agus ya. Tadi memang basically memang beliau pemerintahan beliau ini memang lebih ke dalam ya, inward looking ya. Bahasanya kan pro rakyat. Iya, betul. Kehadiran negara. Kalau untuk rakyat yang di luar negeri itu ada negara yang hadir di situ walaupun mungkin jauh begitu ya. Nah, ini yang ciri khas juga dari beliau begitu ya. Nah, ada juga ahli yang kemudian mengatakan pro rakyat ini menjadi inward focus style ya, bagaimana kemudian menjadi style beliau memang pro rakyat begitu ya, presiden yang dari rakyat gitu. Kemudian fokus beliau juga bagaimana kemudian kepentingan rakyat menjadi pusat diplomasi Indonesia. Jadi diplomasi Indonesia nanti diarahkan kepada kepentingan rakyat begitu. Nah, kaitannya bagaimana dengan COVID-19 begitu ya. Kita tahu COVID-19 ini sebenarnya mulai muncul di Wuhan di akhir 2019 ya, tetapi memang belum dipublish begitu ya. Kemudian Januari, Februari itu sudah mulai ada yang terinfeksi begitu ya. Kemudian Maret Indonesia masih belum announce. Kemudian di bulan Maret 2020 itu cukup masif ya. Penyebarannya, barulah kemudian Indonesia mencoba untuk tadi karena memang orientasi kepentingan luar negerinya itu ke rakyat dan jargonnya adalah negara hadir untuk rakyat walaupun misalnya rakyatnya ada di luar negeri, maka terkait dengan COVID-19 kebijakan luar negeri Indonesia juga diarahkan ke arah sana Mas Agus ya. Bagaimana kemudian ada dua tindakan yang dilakukan oleh Indonesia ya terkait dengan COVID-19 ini, politik luar negeri Indonesia terkait dengan COVID-19. Karena tadi fokusnya kepada rakyat, makanya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah yang pertama melakukan repatriasi ya, memanggil kembali warga Indonesia yang tinggal di luar begitu. Nah, kalau kita lihat dari angka ya, jadi yang pertama itu tindakan penyelamatan gitu. Bagaimana kemudian menyelamatkan warga Indonesia yang ada di luar negeri yang dikhawatirkan nanti akan semakin masif pandemik ini, maka kemudian dilakukan repatriasi atau dipanggil kembali, dan ini tentunya tidak murah gitu ya. Dan sebenarnya angkanya lebih ya dari yang terpublish, karena kan ada beberapa warga negara Indonesia juga yang mereka ilegal datang ke entah itu di Malaysia atau di negara lainnya begitu. Tetapi Indonesia sudah cukup berhasil memulangkan sekitar 200-an ribu orang. Nah, ini bukan angka yang kecil gitu ya, 213 ribuan orang dipanggil kembali ke Indonesia ya di awal-awal terjadinya sampai bulan dari Maret sampai bulan Juli kalau saya tidak keliru, dipanggil kembali ke Indonesia. Dan tindakan memanggil ini juga yang pasti tadi saya bilang tidak sedikit dana yang dikeluarkan begitu ya. Kemudian ini dalam rangka negara hadir untuk rakyat. Jadi salah satunya adalah dengan menyelamatkan warga negara yang ada di luar ya terkait dengan pandemi ini. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pandemik ini ya, politik luar negeri Indonesia dilakukannya kerjasama karena memang
kita tahu ya fokus dari politik luar negerinya Pak Jokowi ini sendiri, yang pertama memang diplomasi ekonomi ya, kemudian yang kedua itu penguatan maritim ya, poros maritim gitu. Dan poros maritim pun juga nanti akan kembali lagi ke dalam negeri gitu, untuk membangun infrastruktur dan kembali lagi ke dalam negeri gitu. Nah, kerjasama ini kaitannya adalah untuk baik kerjasama bilateral maupun multilateral dalam kaitannya untuk mendapatkan vaksin. Nah, ini nanti kita akan mungkin mengeksplor lebih jauh lagi terkait dengan vaksin ini, bagaimana kemudian politik luar negeri bebas aktif Indonesia itu teruji ya, diuji dalam kaitan kerjasama Indonesia dengan secara multilateral, bilateral atau multilateral dengan negara-negara yang bisa membantu Indonesia untuk mengatasi COVID-19 ini, Mas Agus. Baik, menarik Sobat Ngalir. Ternyata tentunya ada perbedaan antara bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia sebelum adanya pandemi COVID-19 dan adanya ketika atau setelah adanya pandemi COVID-19. Yang saya coba simpulkan dari penjelasan Ibu EN tadi, ini lebih banyak ke adanya kerjasama, khususnya dalam bidang vaksin dengan negara-negara dan juga pemulangan masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri supaya bisa datang kembali ke Indonesia dan mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Menariknya Sobat Ngalir, dalam hal kerjasama vaksin ini tentunya dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan tidak akan berlangsung selamanya. Jadi tentunya kita juga akan mengeksplor lebih lagi mengenai apakah ada kemungkinan ketika apabila pandemi COVID-19 ini berakhir suatu saat nanti, apakah ada kemungkinan untuk kembali ke titik mula atau kembali ke titik awal kebijakan luar negeri yang ada di Indonesia itu sendiri, atau apakah kerjasama mengenai vaksin ini akan terus berjalan seperti halnya pada saat ini? Bagaimana Ibu Gustiani? Oke, terima kasih Mas Agus. Terkait dengan kerjasama ini, memang Indonesia bergabung dalam Forum International Coordination Group on COVID-19. Jadi memang melalui Menteri Luar Negeri kita ya, memang kita tahu bagaimana kemudian Bu Retno Marsudi ini sangat mumpuni dalam segala hal ya terkait dengan politik luar negeri ya. Beliau sangat gerak cepat begitu, dan beliau segera bergabung dalam berbagai forum untuk mendapatkan bantuan menggunakan ya bahasa Bu Jelantik itu kan diplomasi kebencanaan begitu ya, untuk mendapatkan bantuan COVID. Nah, ada beberapa forum juga yang diikutin oleh Indonesia ya, dan secara bilateral dan multilateral Indonesia juga berhasil ya dengan mendapatkan bantuan bisa mengakses bantuan vaksin ya. Memang kalau yang kita tahu yang pertama itu Sinovac ya, vaksin dari Tiongkok ya, dari Cina begitu, dan cukup banyak ya kalau dari data yang saya dapat ya, sekitar 40 juta dosis vaksin bagi Indonesia mulai November 2020 kemarin sampai Maret 2021 ya, bahkan disediakan juga dari April sampai Desember 2021. Ini memang agak panjang, Mas. Baik. Nah, tetapi kerjasama dengan Tiongkok ini tentunya akan menjadi ancaman sendiri ya. Baik. Bagi kita tahu memang ada persaingan dagang, persaingan ekonomi juga ya, persaingan pengaruh antara Cina, antara Tiongkok dengan kubunya Amerika begitu. Nah, masifnya Indonesia kemudian mengimpor vaksin dari China ini juga menjadi tanda tanya bagi pihak, dan juga menjadi warning juga ya bagi negara Amerika. Apakah kemudian orientasi dari Indonesia yang dari zaman Soeharto itu kan ke arah barat begitu ya, betul. Soekarno kan memang ke arah timur begitu. Ini akan berubah atau seperti apa? Dan tadi saya bilang prinsip politik luar negeri bebas aktif itu teruji di sini. Ya, apakah condong ke barat atau condong ke timur, atau kembali ke titahnya bebas aktif tadi begitu ya. Nah,
ini yang apa namanya menjadi tantangan Indonesia ya, dan ini kemudian dibuktikan oleh Indonesia ya, lagi-lagi via Kementerian Luar Negeri yang aktif melakukan kerjasama bilateral dan multilateral terkait dengan vaksin dan bantuan terhadap COVID-19 ini ya. Indonesia kemudian tidak hanya mengakses bantuan vaksin ya dari Cina, tetapi juga dari Uni Eropa, walaupun bentuknya bukan vaksin tapi apa namanya untuk membantu apa namanya penanganan COVID-19 juga begitu. Nah ini juga akhirnya ikut meruntuhkan apa namanya tuduhan bahwa Indonesia sudah mulai condong ya, tentu gitu ya, gitu ya. Nah ini yang apa namanya dikhawatirkan banyak pihak, dan ternyata Indonesia cukup bisa membuktikan bahwa dengan kerjasama penanganan COVID-19 dengan Uni Emirat Arab ini, Indonesia cukup apa ya fair ya terkait dengan kecenderungan tadi. Indonesia masih bebas dan aktif begitu. Tidak hanya itu Mas Agus, tetapi juga Indonesia kemudian juga menjalin kerjasama dengan apa namanya secara multilateral ya, lewat jaringan COVAX apa ya, yang untuk forum COVID juga, penanganan COVID ya, dan Bu Retno Marsudi ya lewat via Menteri Luar Negeri begitu berhasil juga mengakses apa namanya vaksin AstraZeneca begitu ya. Baik. Ini juga apa namanya memupus tuduhan bahwa Indonesia cenderung ke Cina begitu ya. Bahkan Moderna ya, sekarang juga ada Moderna kan, Moderna dari Amerika Serikat begitu. Jadi dari vaksin ini memang tricky juga ya kalau misalnya fokus pada satu negara, dikhawatirkan apalagi itu misalnya negara yang memang sedang bersaing ya, dikhawatirkan nanti anggapannya bahwa Indonesia cenderung atau condong ke satu negara, dan politik luar negeri bebas aktifnya dipertanyakan itu Mas. Baik, terima kasih. Menarik sekali Sobat Ngalir membahas mengenai bagaimana arah kebijakan luar negeri Indonesia pasca pandemi COVID-19 ini. Saya sedikit tertrigger bagaimana tadi Ibu Gustiani Putri ini menjelaskan tentang adanya tantangan dan juga bagaimana lebih banyaknya kerjasama ketika pada masa pandemi COVID-19 ini, seperti kerjasama dengan Uni Emirat Arab dan lain sebagainya, memberikan trigger kepada saya untuk bertanya lebih jauh mengenai peluang yang dimiliki Indonesia, Bu. Kira-kira ada nggak peluang yang Indonesia miliki ketika dengan dihadapkan situasi seperti ini? Bentar, mungkin saya butuh detail. Baik. Pertanyaannya, peluang yang seperti apa Mas Agus? Peluang terhadap kebijakan luar negeri atau peluang yang bisa diambil oleh negara Indonesia dalam bisa meningkatkan kerjasamanya atau dalam bisa berinteraksi di dunia internasional. Sebenarnya blessing in disguise ya Mas, Baik. Mas Agus ya, dengan apa namanya, dengan adanya COVID ini ya, Indonesia via Kementerian Luar Negeri itu kan masif mengadakan lobby ya, kerjasama baik bilateral maupun multilateral terkait dengan penanganan COVID-19 ini, pengobatan, kemudian vaksin begitu. Dan COVID ini ya kita berharap cepat selesai, tetapi kemudian beberapa ahli ya mengatakan bahwa recovery-nya masih lama. Ini yang kemudian digunakan juga oleh Indonesia ya. Indonesia juga tidak hanya kemudian kerjasama untuk pengadaan vaksin, tetapi juga recovery setelah COVID-19. Ini yang kemudian ditelateni oleh Indonesia ya, Kementerian Luar Negeri Indonesia, untuk kemudian Indonesia juga termasuk di ASEAN ya, Indonesia juga ikut ambil bagian membicarakan terkait penanganan COVID ini. Ya, ujung-ujungnya memang lagi-lagi tadi karena inward looking ya, tujuannya adalah kembali ke rakyat begitu. Nah, akan tetapi karena kan kayak dari vaksin Mas Agus ya, kenapa kemudian Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain ya terkait dengan pengadaan vaksin, karena memang biaya untuk penelitian kalau kita mau mengadakan sendiri ya, sampel dan segala macam itu mahal. Makanya kemudian celahnya di situ gitu ya. Apakah Indonesia tidak mampu, tapi memang
cost-nya mungkin lebih besar begitu kalau kita berbicara tentang cost and benefit begitu. Oke. Nah, peluangnya di situ Mas Agus. Nanti ketika recovery ya, dan itu kan nanti setelah itu bisa di follow up lagi. Kita tidak tahu ya berapa tahun lagi. Semoga segera ya. Amin. Recovery dari dari COVID ini selesai ya. Saya pikir nanti akan di follow up ya. Mungkin Indonesia akan kembali kalau masih sudah selesai. Mungkin Pak Jokowi ini kan sudah kedua ya. Kedua mungkin nanti penerus dari Pak Jokowi nanti akan bisa melihat peluang-peluang kerjasama pada saat COVID atau recovery COVID itu sendiri. Baik Sobat Ngalir, menarik untuk membahas kebijakan luar negeri Indonesia pasca pandemi COVID-19 ini. Namun sayangnya kita sudah hanya sampai di sini saja diskusi dan obrolan kita. Saya ucapkan pertama terlebih dahulu kepada Ibu Gustiani Putri sudah bisa diajak ngobrol mengenai ini. Ini adalah momen-momen yang saya tunggu-tunggu karena sudah lama saya tidak bertemu dengan Ibu dosen satu ini sejak semester 1. Dan namun sayangnya Sobat Ngalir, ini adalah akhir dari diskusi kita, dan jangan lupa tonton terus episode Ngalir di YouTube ataupun di Spotify podcast Ngalir itu sendiri, dan juga jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube Sobat Ngalir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Agus Juliana Putra mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus.